Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi meluncurkan AFC Nations League, turnamen anyar untuk level tim nasional di kawasan Asia, yang ke depan juga akan diikuti Timnas Indonesia. Ajang ini dirancang untuk memberikan wadah pertandingan internasional yang lebih rapi, terjadwal, dan memiliki tingkat persaingan yang seimbang bagi negara-negara Asia. Peluncuran AFC Nations League menjadi respons atas persoalan yang kerap dihadapi tim nasional Asia dalam mencari lawan uji coba yang setara. Tingginya biaya operasional serta rendahnya nilai kompetitif pertandingan internasional selama ini dinilai mengurangi makna laga persahabatan, sehingga AFC berupaya menghadirkan solusi jangka panjang. Kedepan, seluruh pertandingan AFC Nations League akan masuk ke dalam kalender resmi FIFA, dengan edisi perdana dijadwalkan mulai bergulir pada Maret tahun depan. Format kompetisi serupa sebelumnya telah lebih dulu diterapkan di Eropa. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Windsor menegaskan bahwa kompetisi ini dihadirkan untuk menjamin kontinuitas pertandingan internasional yang berkualitas bagi seluruh asosiasi anggota. Selain nilai teknis dan kompetitif, AFC juga menilai turnamen ini memiliki daya tarik tinggi dari sisi komersial. Teka-teki pelatih Timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert mulai terungkap. PSSI disebut segera mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru pasukan Garuda. Pengumuman John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U23 akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurut anggota Exco PSSI Ahmad Riyad, rapat internal PSSI pada Kamis lalu telah menyepakati John Hartman sebagai pelatih baru. Nama John Hartman sebelumnya memang sudah beredar sebagai kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia. Namun pihak PSSI sampai saat ini belum mengumumkan John Hartman. Diketahui John Hartman merupakan mantan pelatih Timnas Kanada. Dia berhasil membawa Timnas Kanada kembali ke Piala Dunia usai absen lebih dari 30 tahun lamanya. Di bawah asuhan John Hartman, Timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Meski lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar, namun Timnas Kanada mencatatkan rekor buruk dengan gagal meraih satu pun kemenangan. Pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix, mengungkap momen-momen tak terlupakan dalam kariernya. Ada dua yang menjadi sorotan, yakni bermain di Liga Champions dan debut untuk skuad Garuda. Dix saat ini berstatus sebagai pemain Borussia Mönchengladbach. Pemain 29 tahun itu sudah meniti karier sepak bolanya sejak bermain untuk klub muda Belanda, Vitesse U17 pada 2013. Selama kariernya, Dix sudah merasakan berbagai kompetisi mulai dari Liga Belanda, Liga Italia, Liga Denmark, hingga Liga Champions. Ia sempat membela Vitesse, Fiorentina, hingga FC Copenhagen sebelum bermain bersama Mönchengladbach di Liga Jerman. Bersama FC Copenhagen, Dix sempat merasakan bermain di babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Sayangnya, langkah mereka terhenti di babak tersebut setelah kalah dari Manchester City. Dix mengakui bermain di Liga Champions adalah salah satu momen terbesar dalam kariernya. Lagu tema kompetisi tersebut membuat bulu kuduknya merinding tiap kali hendak masuk lapangan. Cukup sulit, mungkin Liga Champions. Pertama kali saya mendengar lagu Liga Champions saat saya di lapangan. Itu salah satu momen terbesar, kata Kevin. Selain itu, Dix mengatakan momen tak terlupakan lainnya adalah debut bersama Timnas Indonesia. Bek keturunan Maluku itu mengatakan bermain untuk tim Merah Putih adalah suatu kebanggaan. Jordi Amat bicara soal kabar John Hartman jadi pelatih Timnas Indonesia. Ia berharap keputusan apapun yang diambil PSSI adalah yang terbaik buat kemajuan skuad Garuda. PSSI diketahui sudah mengantongi dua nama pelatih yang dinilai tepat untuk dibawa ke dalam rapat Exco. Menurut kabar, duo tersebut adalah Giovanni van Bronckhorst dan John Hartman. Jordi mengatakan publik sepak bola tanah air harus bersabar terkait sosok pelatih Timnas Indonesia. Pasalnya, saat ini PSSI sedang menyiapkan sosok paling tepat. Pemain Persija Jakarta itu berharap sosok pelatih baru nantinya akan membuat Timnas Indonesia dapat lebih tangguh. Hal tersebut agar timnya dapat berjaya dalam Piala Asia 2027. Ini adalah momen yang sangat penting, kami harus kembali ke jalur yang benar, mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2027, kata Jordi. Sebagaimana diketahui, kursi pelatih Timnas Indonesia kosong sejak Oktober 2025 setelah Patrick Kluivert dipecat. Keputusan itu diambil setelah tim Merah Putih gagal lolos ke Piala Dunia 2026. John Hartman dipastikan menjadi pelatih baru tim nasional Indonesia setelah seluruh anggota Exco PSSI mencapai kesepakatan dalam rapat yang digelar pada Kamis.
Keputusan ini menandai langkah strategis federasi dalam menyiapkan arah dan pengembangan skuad merah putih ke depan. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Ahmad Riyad. Ia menegaskan bahwa tidak terdapat perbedaan pandangan di internal federasi terkait penunjukan pelatih asal Kanada tersebut. Penunjukan Hartman dinilai menjadi keputusan penting PSSI, terutama dalam menghadapi agenda internasional Timnas Indonesia yang semakin padat pada 2026. Pengalaman Hartman menangani tim nasional di level internasional menjadi salah satu pertimbangan utama federasi. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyampaikan bahwa pengumuman resmi pelatih Timnas Indonesia akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dengan kesepakatan penuh dari seluruh anggota Exco, tidak ada lagi kendala administratif dalam penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia. Seluruh proses kini tinggal menunggu waktu dan momentum yang ditentukan federasi untuk pengumuman resmi. Jika tidak ada perubahan agenda, PSSI diperkirakan akan mengumumkan John Hartman secara resmi sebagai pelatih Timnas Indonesia paling lambat Januari 2026. Pengumuman tersebut sekaligus menandai dimulainya era baru Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih asal Kanada. Nama Jai Itzes masuk radar AC Milan setelah penampilan konsistennya bersama Sassuolo di Serie A menjelang bursa transfer Januari. Rumor kepindahan bek tengah 25 tahun ini kini semakin panas. Bukan sekedar incaran sepihak, Itzes dikabarkan menjadi rebutan AC Milan dan rival sekotanya Inter Milan. Kebutuhan mendesak Rossoneri untuk memperkuat lini pertahanan membuat mereka bergerak serius. Ketertarikan AC Milan terhadap Itzes tidak hanya didasari oleh performanya bersama Sassuolo, tetapi juga statusnya sebagai kapten Timnas Indonesia yang menunjukkan kualitas kepemimpinan di level internasional. Sorotan tidak hanya tertuju pada kemampuan bertahannya. Ban kapten Timnas Indonesia yang dikenakan Itzes dianggap meningkatkan nilai jualnya di mata klub elit Italia. Itzes, pemain internasional Indonesia dan kapten tim, telah menjadi pemain reguler di Serie A musim ini dan tidak absen 1 menit pun, tulis Football Premier. Status kapten mencerminkan kepercayaan besar yang diberikan kepadanya, serta menegaskan kualitas kepemimpinan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Di tengah kebutuhan AC Milan akan bek tengah baru, kemampuan memimpin lini belakang dan menjadi panutan di ruang ganti menjadi pertimbangan krusial. Sejak bergabung dengan Sassuolo dari Venezia pada musim panas lalu, Itzes langsung menjadi pilihan utama di jantung pertahanan dan tercatat tidak pernah absen 1 menit pun di Serie A musim ini. Ia dikenal tenang, disiplin, serta memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik. Dengan ban kapten Timnas Indonesia di lengannya, Jai Itzes kini tak lagi sekedar bek tengah Serie A, melainkan simbol kepemimpinan dan ambisi yang mulai dilirik serius oleh salah satu klub terbesar Eropa. Penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero bermain apik saat membela klubnya Cremonese dalam lanjutan pekan ke-16 Serie A 2025-2026. Ia sukses mengawal gawangnya dari kebobolan di markas Lazio. Cremonese sukses menahan imbang tanpa gol tuan rumah Lazio di Stadion Olimpico Roma Minggu dini hari WIB. Emil Audero masih dipercaya mengawal gawang Cremonese sejak menit awal. Mantan penjaga gawang Inter Milan itu pun mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan performa gemilang. Menariknya, kiper 28 tahun itu layak menjadi pemain terbaik dalam pertandingan kali ini. Setidaknya, Emil Audero berhasil menggagalkan 2 peluang bagus yang diperoleh Lazio. Dia menepis bola hasil sundulan Valentin Castellanos pada menit ke-50 dan bola hasil tendangan keras Adam Marusic menit ke-79. Menjalani pertandingan ke-12 bersama Cremonese, Emil Audero tampil dengan percaya diri. Ratingnya oleh Footmob mencapai 7,9 dalam pertandingan kontra Lazio, angka paling tinggi ketimbang pemain-pemain lain. Sepanjang 90 menit permainan, Emil Audero melakukan 2 kali penyelamatan krusial untuk menghindarkan gawangnya dari kebobolan, lalu 2 kali menangkap atau menguasai bola lambung, 1 kali melakukan diving save, 1 saves in the box, 1 tinjuan bola, hingga 13 kali recoveries. Kendati gagal membantu timnya membawa pulang 3 poin dari lawatan ke kandang tim elang ibu kota, penampilan Emil Audero menjadi yang terbaik. Mendapatkan nilai 7,8 versi Footmob, penjaga gawang 28 tahun tersebut dinobatkan sebagai Man of the Match. Dengan demikian, Emil Audero telah mencatat clean sheet yang kelima hingga pekan ke-16 Serie A, semakin memperkukuh posisinya sebagai satu di antara kiper dengan penampilan apik musim ini.